Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mada darsun al-an? Al-akhlaq. Qabla kulli syai'in haya bina naqra surah Al-Fatihah ma'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qabla kulli syai'in as'alukum awalan man la yahdur. Man la yahdur. Lengkap. Tam. Kamilan. La yahdur ahad. Wa darsul akhlaq insyaallah nahnu sanata'alam minal kitab. Ayo kitabin. Wajud al-kitab. Ayo kitabin hada. Taisir. Oh, Walakin li hadzal yaum nahnu lam nata'allam bi kitabikum awalan. Fal nata'allam al-akhlaq min asasihi, dari dasar-dasarnya dulu ya. Qabla an nata'allam bi kitabikum bi annani lam astahik al-kitab fa idzan ana as'al awalan an darsil akhlaq. Paham? Ya, insyaallah. Tapi sebelumnya mau Ustaz tanya dulu pada kamu tentang akhlak ini. Akhlak itu apa sih? Definisinya apa? Kan? Sikap. Kalau secara bahasa apa? Bahasa asalnya dari kata apa? Kata al-akhlak itu. Al-akhlak. Budi Pekerti enggak, kata akhlak itu dari kata bahasa Arab atau bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa mana? Bahasa Indonesia, Arab. Asal katanya apa? Kholaqo ya, bisa juga ya. Atau yang sering kita dengar itu di dalam hadis dan sebagainya, itu ada kata-kata khuluq, al-khuluq, ya kan? Al-khuluq. Ya. Khuluq dalam bahasa Arab itu artinya adab, boleh, atau ya tabiat, ada perangai, ada tingkah laku, ya ada adab yang mengartikan itu ya. Walaupun beda antara akhlak dengan adab. Kenapa? Kalau akhlak dari hati, kalau adab tidak dari hati ya. Iya. Kalau adab itu sama juga sebetulnya, perangai, atau tabiat dan sebagainya. Tetapi yang menjadi sandarannya itu hanya dari manusia saja. Tapi kalau akhlak itu sandarannya tidak hanya sekedar dari manusia, tetapi juga dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ya, itu perbedaan antara adab dengan akhlak. Kalau adab itu ada di mana-mana ya, baik itu dalam Islam ataupun di selain Islam juga ada yang disebut dengan adab.
kalau hanya sekedar dari manusia, itu ada yang baik, ada yang buruk menurut kacamata agama atau kacamata Al-Quran atau kacamata hadis. Ya, contohnya ada adab atau ada akhlak atau ada kebiasaan di suatu daerah, umpamanya di barat. Kalau ketemu itu antara laki-laki dengan perempuan, salaman ciuman gitu. Itu akhlaknya, bukan akhlak apa, adabnya, adab di sana. Menurut akhlak bagus nggak? Baik nggak? Tidak ya. Nah itu perbedaannya ya. Nah, yang kita pelajari adalah akhlak. Kalau secara istilah adab, akhlak itu apa? Akhlak itu apa kira-kira menurut kamu? Ada yang tahu? Secara istilah, secara umum lah. Pak, sifat apa dalam akhlak itu yang yang melekat dalam diri manusia? Sifat yang baik, sifat yang baik. Terus sifat yang melekat pada jiwa sehingga mudah melahirkan perbuatan tanpa perlu dipikirkan atau dipaksa dulu. Ya, ini yang sudah melekat. Jadi kepribadiannya itu sudah tertanam dalam jiwa. Ya, sifat-sifatnya itu sudah tertanam dalam jiwa seseorang. Ada seorang yang mengucapkan salam kali ya sama gurunya ketika ketemu, assalamualaikum. Itu sudah menjadi kepribadian belum? Kalau sekali, kan belum. Tapi kalau sudah setiap ketemu dengan guru, setiap ketemu dengan teman, setiap ketemu dengan orang yang sama-sama mukmin mengucapkan salam, nah itu sudah menjadi akhlak yang tertanam di dalam diri seseorang. Jadi cirinya itu diantaranya adalah telah menjadi kepribadian dan tertanam dalam jiwa. Kalau belum tertanam dalam jiwa, hanya sekali-kali doang gitu. Nah ini belum menjadi akhlak yang nerap. Jadi akhlak yang nerap. Nah, sementara akhlak itu atau akhlak itu ya harus sudah nerap dalam diri kita. Nah, ini akhlak ya. Okay. Ketika kita sholat di masjid, yang laki-laki bawanya, kamu bawa apa? Bawa sajadah. Ada teman, kita bagi-bagi sajadah. Maksudnya teman kita diberikan untuk sama-sama menggunakan sajadah umpamanya. Kalau baru hanya sekali itu belum nerap ya akhlaknya. Tapi kalau sudah setiap ketemu dengan teman atau ada tamu yang datang, kemudian kita kasih juga sajadah kita, ya itu akhlak ya. Nah, kemudian tadi dilakukan secara spontan dan mudah, bukan paksaan. Spontan, berasal dari diri kita, muncul dari motivasi internal dari diri kita, ya, muncul dari diri kita sendiri. Kalau dipaksa, nah ini belum merupakan akhlak pribadi ya. Itu masih dipaksa-paksa, kemudian
tidak spontanitas dari diri kita. Nah, itu harus dari diri kita sendiri, ya, harus dari diri kita sendiri. Nah, dan bukan sandiwara gitu. Kalau sekarang itu ada istilah apa? Yang dibikin-bikin itu, kan? Gimmick, ya kan, semacam gimmick. Terus apa lagi? Supaya kelihatan sama orang itu bahwa diri kita seperti itu, kan? Validasi diri. Oke. Jadi apa namanya? Karena ingin dilihat oleh orang gitu, akhirnya kita, nah itu tidak muncul dari diri sendiri kalau begitu, bukan karena diri sendiri, tapi karena orang lain dan sebagainya. Nah, itu artinya apa? Ria, ya, artinya ria, sombong, ataupun yang lainnya. Nah, itu ya. Jadi secara istilah, akhlak itu adalah sifat yang melekat di jiwa sehingga mudah melahirkan perbuatan tanpa perlu dipikirkan atau dipaksa, secara spontan, ya. Itu akhlak. Tadi cirinya, coba kamu bisa lihat teman-teman kita semua, apakah ini sudah diterapkan oleh dia, ya, umpamanya mencirikan bahwa dia itu sudah berakhlak gitu, ya. Ketika masuk dari luar ke dalam kelas, dia salam nggak? Atau setiap masuk salam nggak? Atau salam hanya sekali doang? Berarti kan kalau hanya sekali doang, kemudian setelah itu tidak lagi mengucapkan salam, ini berarti belum nerap akhlaknya, ya. Ya, itu. Ya, kemudian akhlak atau apa namanya, sifat yang melekat pada jiwa seorang itu semuanya bagus tidak? Semuanya bagus tidak? Yang melekat pada diri seseorang itu semuanya bagus apa tidak? Tidak. Ada yang enggak? Yakin? Ya. Arya, kan? Semuanya bagus. Iya, kamu. Kan? Semuanya bagus. Kalau kata siapa? Iwan, tidak semuanya bagus. Nah, kalau perempuan, putri. Semuanya sifat atau sikap yang ada dalam diri seorang itu semuanya bagus? Tidak? Tidak bagus? Tidak semuanya bagus? Kamu semuanya bagus atau tidak? Kan? Baik, semuanya baik. Wah, berarti sama nih. Ini semua baik, yang ini sama dengan itu. Kamu semuanya bagus? Kalau semuanya bagus berarti akhlak itu hanya satu macam, ya. Akhlak ada berapa macam? Yang satu, akhlakul mahmudah. Berarti tidak semua yang melekat di dalam diri seseorang itu atau dalam jiwa seseorang itu sifat yang bagus, ya. Memang Allah mengilhami jiwa manusia itu dengan dua. Yang pertama, Pak, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, karena ada yang bagus dan ada yang tidak bagus, ada ketakwaan dan ada kejahatan, maka kita
belajar akhlak ini, ya kan? Fungsinya untuk apa kalau begitu akhlak ini? Belajar akhlak itu fungsinya untuk apa? Untuk bisa memperbaiki diri, terus bisa membedakan antara baik dan buruk. Benar nggak? Kalau tidak belajar akhlak, kira-kira kita bisa membedakan nggak antara yang baik dan buruk? Dan tidak ya. Tapi manusia diberikan akhlak, diberikan akal kan? Diberikan akal untuk bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Ya. Apakah semua itu bisa hanya dengan menggunakan akal saja? Baik dan buruk itu hanya diketahui dengan akal saja enggak? Tidak. Kalau begitu harus pakai apa? Kan? Pakai hati. Karena nanti kita itu ada yang dihembuskan keburukan, ada yang kebaikan kan gitu. Tapi untuk membedakannya itu bahwa ini baik, ini itu buruk, maka kita mempelajari akhlak. Kita mempelajari akhlak dengan menggunakan apa? Akal kita. Ya. Tapi tidak semua yang baik dan buruk itu bisa dibedakan melalui akal. Kan? Tapi harus ada apa? Harus ada apa? Nah, ada agama, itu ada Al-Qur'an, ada hadis. Ya kan? Menurut orang-orang sono, makan babi itu yang nggak apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa sih makan babi, boleh aja kan? Benar nggak? Pacaran antara laki-laki dengan perempuan bertemu di suatu tempat. Kalau di barat itu baik nggak? Bener nggak? No problem, kan? Tidak apa-apa. Pacaran, bener nggak? Apa namanya? Saling ciuman, umpamanya, dan sebagainya. Bahkan di sana itu ada yang namanya apa? Pacaran itu udah sampai kepada hubungan intim, sampai punya anak. Ya kan? Kalau sudah punya anak kemudian ya ini kayaknya enak, kita terusin. Kalau tidak enak, udah jangan diterusin. Itu di mana? Di barat, ya kan? Kalau kita membenarkan nggak agama di dalam agama kita? Tidak kan? Nah, ini berarti harus ada akhlak, itu harus ada sumbernya daripada agama, gitu. Al-Quran atau hadis. Nah, itu perbedaannya antara akhlak dengan adab tadi ya. Oke. Jadi pembagian akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama akhlakul karimah, al-akhlakul karimah, artinya akhlak mulia atau terpuji. Ya. Yang kedua akhlak mahmudah, artinya akhlak yang tercela. Ya.
Ini tentunya akhlak yang terpuji itu adalah akhlak yang disukai oleh siapa? Oleh Allah terutama ya. Kalau sudah disukai oleh Allah, pasti disukai oleh manusia. Benar nggak? Dan setiap yang disukai oleh Allah, pasti disukai oleh manusia. Benar? Setiap yang disukai oleh Allah pasti disukai oleh manusia, benar? Oh sih itu gitu. Enggak. Ada banyak yang disukai oleh Allah tapi tidak disukai oleh manusia. Ya tentunya oleh manusia yang tidak beriman. Kalau sama manusia yang beriman, insya Allah semuanya menyukai, ya kan? Kita orang beriman bukan? Insya Allah. Jangan ragu-ragu kamu. Masa beriman ragu-ragu? Ya. Contoh perbuatan baik yang disukai Allah itu apa? Kan? Sedekah. Oke, itu berarti akhlak yang sedekah itu berarti akhlak yang baik. Lain itu apa? Yang disukai oleh Allah. Membantu orang, ya benar. Terus kamu apa? Kan? Ibadah. Oke, ibadah. Ibadah berarti itu akhlak yang baik. Berarti orang yang tidak beribadah tidak punya akhlak yang baik, benar ya? Benar. Benar, ya benar. Yakin ya? Berarti tidak berakhlak. Tidak berakhlak kepada siapa itu? Kepada Allah. Ya. Berarti kalau begitu akhlak itu bukan hanya untuk kepada manusia ya? Benar? Kan? Ya, akhlak itu juga kepada Allah. Kalau kita ngasih berarti kita nggak berhak. Jadi kita kayak ngambil syukuri apa yang dikasih Allah. Itu berarti ibadah kepada Allah itu merupakan akhlak dan beribadah kepada Allah itu merupakan akhlak, bagian dari akhlak ya. Baik, bagian itu. Itu ya. Merupakan bagian dari akhlak, benar ya? Oke, kalau gitu menurut kamu nih, berakhlak itu kepada siapa aja? Ya, kepada makhluk hidup. Oke, diurut coba. Pertama kepada Allah. Nah, kepada Allah tadi contohnya ibadah, sholat, dzikir, sujud, apalagi bersyukur, terus doa, ya, apalagi bekerja untuk Allah ya, berperang mungkin. Ya, niatkan Allah. Ini yang langsung kepada Allah ya. Oke, yang langsung kepada Allah. Kalau niat semuanya juga harus kepada Allah, lillahi ta'ala ya. Oke. Ya, niat kepada Allah. Oke. Yang kedua, akhlak kepada siapa? Makhluk hidup itu kan ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Dirinci. Pada manusia, oke. Pada manusia itu yang paling diutamakan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Berarti berakhlak kepada Rasulullah. Berakhlak kepada Rasulullah. Iya. Contoh berakhlak kepada Rasulullah itu apa? Kan? Bersolawat. Iya. Terus
Mengikuti ajaran. Mengikuti ajarannya atau taat, ya. Taat, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan beliau seperti dalam hadis sebutkannya atiullah ati rasul itu dari Al-Qur'an ya. Atiuni, ikutilah aku, ya. Kemudian selain itu apa? Kepada Rasulullah itu apa? Akhlaknya. Kepada Rasulullah selain itu apa akhlaknya? Mengikuti segala. Ya tadi udah mengikuti taat ya. Taat tadi sudah. Kemudian yang kedua salawat ya. Salawat kepadanya. Yang ikuti sunnah-sunnah tadi udah. Terus apa? Iya. Meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu semuanya adalah merupakan teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu segala yang dilakukannya itu merupakan teladan bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya kan? Bagi orang yang menghendaki apa? Yarjullah, menghendaki Allah. Maksud menghendaki Allah itu menghendaki kenikmatan dari Allah, rizki dari Allah, ya. Segala dari Allah. Ya. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak zikir kepada Allah. Ya. Banyak ingat kepada Allah. Tuh. Ya. Kemudian kepada Rasulullah itu kita berakhlak apa lagi? Mencintai, ya, mencintai. Jadi pertama melaksanakan perintah dan menjauhi larangan beliau. Yang kedua cinta kepada Rasulullah. Yang ketiga meneladani, ya, akhlak Rasulullah yang mulia, pribadiannya, amanahnya, ya, kesantunannya dan sebagainya. Dan yang terakhir itu membenarkan segala macam yang dibawa oleh Rasulullah, mempercayai semua berita sahih yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita harus membenarkannya. Berarti yang membid'ahkan itu tidak membenarkan. Ya, gimana? Berarti yang membid'ahkan itu tidak membenarkan. Oke. Halo, hey. Kata siapa? Si Lingga. Lingga apa Bagus? Hah? Oh, Lingga. Oh, si Bagus ini ya? Oh iya benar. Ketukar. Kata si Lingga berarti orang yang membid'ahkan itu tidak membenarkan ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah yang mana? Kira-kira ajaran Rasulullah yang mana? Yang ini Maulid. Kan? Maulid. Oke, tahlil, Maulid, Yasin, dan Jaroh kubur. Mengirimkan Al-Fatihah. Bapak kan katanya saya punya teman-teman itu tidak percaya sampainya surat Al-Fatihah kepada orang atau Yang sudah meninggal. Ya. sudah meninggal maupun yang belum meninggal. Oke. Itu apakah itu ajaran Rasulullah atau itu dari penafsiran manusia biasa? Ngadakan tahlilan. Jangan Wali Songo. Zaman Rasulullah ada nggak? Nggak ada. Tapi ya itu namanya apa? Kalau zaman Rasulullah tidak ada namanya bid'ah. Tahlilan bid'ah nggak? Bid'ah. Makan pakai piring? Bid'ah. Pakai pulpen? Bid'ah.
Semua sebenarnya itu. Pakai celana bid'ah. Iya. Kan? Ngerekam bid'ah. Kan? Mobil, naik mobil bid'ah. Waduh, gimana ini? Kan? Jadi kalau gitu orang yang membid'ahkan itu apa tadi? Enggak mempercayai Rasulullah ya? Bukan? Orang yang mengatakan bid'ah. Itu kan? Tapi Ustaz tadi katakan tuh naik mobil juga bid'ah. Kamu pakai pulpen juga bid'ah. Berarti tidak percaya sama Rasulullah dong. Wow. Zaman. Iya. Kamu harus perlu kamu ketahui bahwa bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Ya. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah, ya. Nah, orang yang mengatakan bid'ah dolalah, ini harus ditambah nih. Mengatakan bid'ah dolalah terhadap bid'ah yang hasanah, maka itu tidak benar, tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Nah, berarti tidak mengikuti Rasulullah. Ya. Karena tidak boleh kita mengatakan ini buruk padahal baik. Nah, itu tidak mengikuti Rasulullah kalau begitu ya. Ya, katakanlah yang baik itu baik, benar. Yang benar itu benar, yang baik itu baik. Katakanlah yang buruk itu buruk. Apa dalam intinya hadisnya? Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar itu benar walaupun pahit. Murun itu pahit. Dicaci orang dan sebagainya, bahkan ada yang dibunuh karena berdakwah kepada kebaikan, berdakwah agama. Ya. Kenapa Muhammadiyah lebih maju daripada ini? Maksudnya, kenapa Muhammadiyah itu lebih modern daripada ini? Kenapa Muhammadiyah itu lebih modern daripada? Apa? Dapat kamu? Dulu kan dari Madura sama Syekh Salim, itu harus sama di Madura tempat Syekh Oleh Bangkalan. Nah, Syekh Oleh itu mengembangkan ya. Mereka berdua kan menjadi orang bersama dulu. Ternyata Mbak Bani menceritakan beliau lebih ke mengajarkan kepada santri-santrinya buat kedepannya modern. Nah, sedangkan Mbak Syari buat santri-santrinya mempelajari ilmu klasik seperti kitab-kitab. Jadi apa ya? Bagi saya kalau ada orang yang biasanya ada Muhammadiyah tahu 8 rakaat kita nggak bisa dikatakan gitu karena Nabi juga pernah sholat tarawih kadang 8 rakaat kadang 20 rakaat gitu. Jadi kenapa lebih modern Muhammadiyah? Karena doanya sih mungkin doanya modern. Iya. Yang lain? Barangkali ada yang menjawab? Kan? Ayo. Noko. Kamu kayak politik aja loh. Politikus. Ya. Kamu? saya sih benar Kan? malah seorang Ya? asli mau Muhammadiyah mau Muhammadiyah itu benar. Ya, Betul. Kalau saya mah nggak kayak gimana juga ngikut aja gitu. Iya. Enggak, tadi pertanyaannya kenapa Muhammadiyah itu lebih modern? Ya boleh mungkin. Mungkin. Bahasanya kan mungkin. Kalau misalkan itu lebih ke depannya kayak gimana. jadi saling zaman. saling modern Semakin zaman tuh semakin biasanya berbeda pendapat. Kalau misalkan
Muhammadiyah itu lebih ke yang jadi saling menguatkan gitu loh kayak artinya. Jadi kita kalau belajar modern ke Muhammadiyah, kalau belajar tradisional klasik ke NU. Oke, boleh. Jadi NU itu lebih ngurusin kepada di daerah-daerah yang tradisional gitu, kepada budaya yang ada di daerahnya. Sementara kalau Muhammadiyah itu lebih mengelola pendidikan dan sebagainya itu pada pendidikan yang lebih modern, ya lebih modern. Makanya ya kelihatan lebih modern gitu. Contohnya dalam pendidikan juga kan, dalam pendidikan mereka sudah menggunakan manajemen modern. Kalau di NU, di pesantren-pesantren NU, mereka lebih menggunakan tradisional. Ya, belajar kitab kan nggak seperti sekarang, nggak seperti di modern, di zaman modern di kelas kayak begini, duduk di kursi begini, kemudian ada infokus dan sebagainya, ya kan? Manajemennya juga begitu juga, mereka gunakan manajemen yang modern. Lalu di NU kan enggak, ya, sesuai dengan tradisi yang ada gitu. Di NU itu lebih dekat dengan tradisi yang ada di daerahnya masing-masing, ya kan? Contohnya tahlilan itu tradisi mana itu? Tahlilan kan ya di daerah Jawa atau ya di daerah yang banyak NU-nya itu tahlilan, ya kan? Tahlilan ya. Atau boleh jadi juga sebelum ada tahlilan oleh orang NU sudah ada tahlilan lain tapi isinya berbeda gitu. Kalau yang Ustadz pernah dengar, dulu itu kalau ada orang yang mati di Jawa, di daerah Jawa atau di daerah Sunda lah, itu biasanya orang pada kumpul, kemudian sampai semalaman di situ ngumpul, pada main gaple, main gangsing, main judi, main segala macam ya. Seperti contohnya sekarang yang masih ada di Toraja, bangsa gitu kan, itu malah ada yang meninggal tuh nyembelih berapa kerbau gitu. Ya kan? Nah, kemudian ketika Islam datang dengan dibawa oleh para wali, oleh orang-orang NU ya, itu diganti isinya. Ya, isinya diganti. Ya kan? Begitu. Isinya diganti. Dengan apa? Dengan tahlilan. Tahlil itu apa? Tahlil artinya apa? La ilaha illallah. Tahlil itu artinya mengucapkan kata la ilaha illallah. Boleh nggak? Hah? Itu ajaran Rasulullah bukan? Baca la ilaha illallah. Kan? Ajaran Rasulullah bukan? Ajaran Rasulullah. Kenapa kamu membid'ahkan? Membid'ahkan ajaran Rasulullah ya. Kalau menurut mereka Rasulullah itu tidak tahlilan seperti itu. Ya itu menurut mereka ya. Masing-masing punya pemikiran. Kalau kita tetap aja dalam pemikiran para ulama kita dari NU ya. Ya itu. Jadi kalau orang-orang Muhammadiyah itu lebih banyak di daerah perkotaan yang sudah modern. Tapi kalau NU dari mana? Dari perkampungan, dari desa-desa, dari kampung gitu. Mendesak ke kota gitu. Kayak kita nih. Tadinya kan dari kampung. Ustadz tadinya dari kampung, dari gunung loh. Desa Ustadz itu di kampung sekali, di gunung. Ya. Kan? Nama apanya? Nama desanya itu Cipakem kalau saya bilang. Itu artinya apa Cipakem? Pakem itu ini kalau rem itu kan pakem ya. Pakem. Pakem dalam apa? Dalam berbuat keburukan. Jadi dia punya rem gitu. Maka disebut dengan Cipakem. Air yang pakem gitu. Istilah Ci itu istilah di mana? Di Sunda itu Cipakem, Cirebon,
Cirata, Cibogo, ada. Bogo artinya apa? Tahu nggak kamu ikan gabus? Kalau di Ustad atau di Sunda itu, kalau di Sunda itu, ya, gabus itu namanya bogo. Jadi air gabus, bukan bagus, gabus. Oke, udah ya. Kita teruskan lagi. Tadi kan baru akhlak itu terhadap Allah, kemudian terhadap Rasulullah. Selanjutnya terhadap siapa? Terhadap manusia atau kepada sesama manusia. Apa yang dilakukan oleh kita terhadap manusia? Berbuat baik, ya. Tolong menolong. Terus apa lagi? Di antaranya itu ya. Nah, sekarang kita lihat kamu ini sudah berakhlak baik enggak terhadap manusia? Sudah. Belum 100%. Kan? Kamu sudah berakhlak apa belum nih? Belum. Hah? Coba. Yang kamu rasakan, coba kamu introspeksi diri ya. Saya ini sudah berakhlak baik atau masih ada berakhlak buruk ya? Hah? Masih ada yang buruk. Contohnya apa yang masih buruk? Ngomongin orang. Ini. Iya tak. Banyak. Berprasangka buruk. Masih ada ya di dalam diri kamu. Ngomongin orang masih ada ya? Masih. Putri. Oh. Apa? Udah bagus semua enggak? Kamu? Belum. Yang enggak bagus apa contohnya? Enggak bisa apa? Melawan sama guru. Nah, melawan sama guru. Ada nggak di sini yang masih melawan sama guru? Hah? Apa? Pan, kamu sudah baik semua nggak? Belum. Yang belum apa? Contohnya? Punya kamu, akhlak kamu. Yang belum apa? Contohnya apa? Contohnya kamu? Masa kamu nggak bisa melihat diri sendiri? Apa? Apa Pak? Dia berarti masih tidur nih. Pikirannya masih tidur. Ya. Oke. Siapa? Lingga. Apa Lingga? Yang masih buruk apa Lingga? Punya kamu? Dan? Kamu sendiri akhlaknya yang masih buruk apa? Nggak mandi? Oh, nggak ngaji subuh, kirain nggak mandi subuh. Ya, nggak mandi subuh. Itu sering apa enggak? Nggak mandi subuh. Nggak ngaji subuh. Nggak mandi subuh. Nggak mandi subuh apa nggak ngaji subuh? Nggak ngaji subuh itu sering apa enggak? Sering. Kalau sering benar berarti itu. Tapi kalau hanya sekali karena sakit, karena apa dan sebagainya, itu belum termasuk gitu. Artinya kamu masih berakhlak baik. Ya, karena lebih banyak masuknya. Enggak sering ngaji. Enggak sering. Ya. Iya dong. Dalam hal itu. Akhlak ngajinya nggak ada atau kurang. Ya, belum berakhlak. Nih kalau kamu kan sebagai murid, sebagai siswa itu kan setiap hari harus belajar di kelas.
Kalau kamu ya lebih banyak tidak masuk kelasnya, berarti akhlaknya belum, akhlak siswanya belum baik dalam hal masuk kelas. Ya, nah, itu ya. Nah ini kepada manusia. Kepada manusia itu berbuat baik, ihsan. Ya. Ihsan. Wabil walidaini ihsana. Manusia selain Rasulullah yang perlu kita hormati itu siapa dulu? Orang tua. Berarti kita berakhlak kepada kepada orang tua. Akhlak kepada orang tua gimana? Berbakti, nggak pernah makan, nggak lawan, nggak bohong, nggak berkata-kata. Ya itu teorinya begitu ya. Teorinya begitu. Kalau kamu menerapkan itu berarti kamu sudah berakhlak kepada orang tua, berakhlak yang baik. Kan? Kalau kadang-kadang berarti belum nerap akhlaknya. Ya. Sekarang kami disuruh terus kita mau Ya? nggak mau gitu disuruh di apa? Disuruh nggak mau. Tapi siapa disuruh mau itu gimana? Berarti ya masih apa namanya masih ngambang, itu akhlaknya masih ngambang tuh. Akhlaknya masih ngambang. Ya, betul ya. Tapi sekarang kan sudah belajar akhlak nih. Tahu kan? Tahu. Tinggal apanya? Prakteknya. Yang susah itu apanya? Akhlak itu banyak di dalam pelajaran akhlak itu di dalam buku, di dalam HP, di dalam internet, di dalam Google, di dalam apalagi YouTube, di WA, di banyak itu materinya. Teori. Apanya yang dikit? Praktek. Masuk. Jadi kalau melihat akhlak itu dari sisi apa namanya teoritis, kita sangat ini sekali ya. Kita sangat optimis. Di teori itu banyak sekali apalagi sekarang. Wah. Tapi kalau kita ngelihat kepada praktek akhlak itu kita sangat miris, sangat pesimis gitu ngelihatnya itu. Coba lihat di pesantren ini masih banyak yang malas-malas nggak? Nah itu. Waktu belajar tidur. Waktu belajar apa? Nunduk-nunduk. Nunduk-nunduk karena apa? Ngantuk, ya. Ngantuk itu akhlak yang baik apa yang buruk? Ngantuk. Nah, kalau lagi ada guru, nah itu tidak baik. Kalau lagi ada guru, kecuali kalau memang sudah tidak tahan sama sekali, ya kita usahakan untuk tidak tidur. Ya kalau hanya sekedar begini mah ingat lagi. Nah, Kalau misalkan tidur kewajiban, misalkan dia nggak tidur, kalau misalkan dia nggak tidur mati gitu. itu namanya apa? Darurat. Kalau dia tidak tidur ketika sedang guru nerangkan, dia mati. Dia tidak tidur ketika guru nerangkan, dia mati. Maka boleh nggak dia tidur? Boleh, itu darurat namanya. Terus ya mati. Orang begadangnya untuk apa? Kalau begadangnya untuk tahajud, mati apa? Mati yang baik. Lagi sholat kita mati, sholat tahajud malam kita mati. Saking senangnya sholat tahajud sampai 100. Kalau sampai 100 apa? 100 rakaat. Sholat tahajudnya 100 rakaat sampai dia mati. Insya Allah dia matinya yang baik. Lagi sholat tahajud.
Tapi kalau begadangnya itu untuk apa? Oh, stop. Tiba-tiba. Rompi, kemudian semalaman aja nonton film, semalaman nonton HP. Di dalamnya ada apa? Biasanya kamu kalau nonton HP ada apanya? Sampai semalaman. Game apa? Drama Korea, drakor. Nah, itu matinya mati sangit dia, mati konyol, ya. Mati konyol. Nah, itu. Baik nggak mati konyol? Tidak baik. Berarti begadang boleh nggak? Kalau ada artinya. Nah, kalau begadang semalaman nonton drakor ada artinya nggak? Hah? Apa artinya apa? Kalau drakor nggak ada, tapi kalau dracin ada. Kalau apa? Apa? Ari apa? Ini kan maksudnya ada itu kayak Kayak apa? apa juga. Oh, habaib. Nonton habaib. Maksudnya nonton ceramah. Ya kalau nonton ceramah mah bagus. Tapi kamu jangan sampai nonton semalaman nonton ceramah didengerin. Oh, ya bagus nih ceramahnya. Pas bagian subuh enggak sholat. Nah, tidak baik juga kalau begitu. Ya, tidak baik juga. Jadi yang wajib ditinggalkan, yang sunnah dilaksanakan. Lebih mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Harusnya wajib dulu baru sunnah. Tuh, wajib dulu baru sunnah. Kamu harus bisa melihat mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang lebih bermanfaat, mana yang bermanfaat. Kan bisa kamu bedakan. Ini lebih bermanfaat dulu untuk besok sekolah daripada dengarkan habaib di malam hari sampai suntuk. Gitu ya. Jadi itu harus bisa milih ya. Harus bisa milih. Itu kita mempelajari akhlak itu supaya kita bisa memilih mana yang lebih baik. Ahsan, makanya kan ahsan. Nah, ahsan itu lebih baik. Nah, lebih baik. Kemudian apalagi berbuat adil kepada manusia itu, ya, sabar memaafkan orang dari kesalahan, maafkan orang dari kesalah kepada kita. Suka begitu enggak? Kalau ada orang yang salah kepada kita memaafkan enggak? Biasanya kalau yang maaf itu betul sekali. Yang takut berarti nggak ikhlas dong kalau begitu. Nggak ikhlas kalau begitu. Memaafkan karena takut kehilangan berarti nggak adil dong. Hanya ikhlas kan wujud al-ghaib kan. Bukan sesuatu yang tidak tampak. Rahasia. Iya. Emang rahasia. Jadi nggak bisa datang orang. Nah, terus, kalau ini ikhlas kan karena apa tadi? Karena ada apa? Karena ada ibadah. Karena senang. Kita memaafkan orang kalau orangnya gimana? Tadi takut kehilangan. Kita memaafkan orang karena kita takut kehilangan. Oh, takut kehilangan. Bagaimana kalau tidak takut kehilangan? Kalau tidak takut kehilangan, kamu memaafkan nggak? Iya. Oh, ini ada dua orang nih. Ada orang yang berbuat salah sama kamu. Yang satu orang yang kita takut kehilangan, yang satu orang yang kita tidak takut kehilangan. Kamu maafkan dua-duanya apa enggak?
Kan? Enggak, hanya memaafkan yang takut kehilangan doang, berarti belum adil. Belum adil. Harus kedua-duanya. Kan semua manusia. Ya. Ya, kepada semua manusia. Di sini makanya disebutkan adil ya, memberikan hak kepada setiap orang. Jadi adil. Memaafkan juga kepada setiap orang. Ya, itu ada dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, para sahabat, tahu nggak siapa itu Domdom? Ki Domdom, namanya Domdom. Tahu nggak Domdom? Siapa ya Rasulullah Domdom itu? Domdom itu adalah orang yang setiap mau keluar dari rumah, dia sudah memaafkan seluruh manusia. Walaupun mereka berbuat salah kepada dia. Saya memaafkan semua manusia, baik yang baik kepada saya ataupun yang berbuat buruk kepada saya. Itu namanya Domdom. Ini akhlak yang baik. Rasulullah suruh mencontoh kepada Domdom itu. Ya, jadi ketika kamu mau keluar dari kamar, mau ke sekolah, sebelum buka pintu kamar itu, saya sudah memaafkan semua manusia. Begitu enggak? Kamu begitu enggak kira-kira? Apa yang terjadi dalam diri kamu? Kalau kamu mau ke sekolah itu, kadang-kadang ada apa? Ada perasaan. Nih, kalau ketemu sama teman nanti pokoknya enggak akan memaafkan diri. Karena apa? Karena dia sudah menyakiti saya. Kan begitu kan? Pas ketemu dengan temennya yang menurut dia menyakiti, langsung baud itu apa? Enggak senyum sama sekali gitu. Iya, enggak adil. Nah itu ya. Nah itu akhlak kepada manusia. Kemudian akhlak kepada siapa lagi? Kepada hewan. Akhlak kepada tumbuhan. Akhlak kepada alam atau lingkungan. Akhlak kepada lingkungan itu harus baik. Kalau nabrak hewan gimana? Han? Kalau nabrak hewan gimana? Nabrak hewan, ketika kita bawa mobil atau motor, kemudian ada hewan lewat, kita nabrak atau sengaja nabrak? Sengaja apa tidak? Tidak. Nah, kalau tidak sengaja mah namanya juga tidak sengaja. Tetapi kamu harus tanggung jawab. Ada kambing, kamu ketabrak sama kamu, motornya mau mati gitu. Kamu harus tanggung jawab, dia ambil dong. Ambil, kemudian kasihkan sama yang punyanya. Yang beli siapa nih? Tahunya harus bayar berapa? 50 juta. Ada di kampung Ustadz di sana. Itu nabrak apa? Ayam, nabrak ayam. Mati. Ayam berapa? Kira-kira. Kan? Ayam berapa ayam? Kalau kamu beli ayam berapa harganya? 1 ekor. 50.000. Tapi dia mintanya berapa? Mintanya 500.000. Karena kamu sudah nabrak ayam saya yang hidup. Kalau nabraknya yang mati mah paling berapa? 30.000 kan? Di pasar itu satu ayam 35.000 atau 40.000. Ini mah ayam masih hidup, punya saya, kesayangan saya, maka harus dibayar 500.000 tanggung jawab tuh. Ya. Itu ada undang-undangnya kan ya? Termasuk tergantung negaranya, di negara mana ada undang-undang. Kalau di Indonesia belum ada kayaknya undang-undang untuk binatang ya. Di penjara karena dia harus bertanggung jawab karena ayam itu punya siapa gitu. Tanggung jawabnya kepada yang memiliki. Hewan keliaran, hewan ini hewan apa buas. Tapi dia apa? Iya, sama. Karena ada yang memilikinya kan? Kecuali yang tidak ada yang memilikinya. Nah, itu. Yang memilikinya bertanggung jawab kepada yang memilikinya. Kalau manusia kepada siapa? Kepada
keluarganya. Kalau ada orang yang ketabrak oleh kita mati, maka kita bertanggung jawabnya kepada siapa? Kepada keluarganya. Kalau binatang kita tabrak mati, maka bertanggung jawab kepada yang memilikinya. Itu. Terserah yang memilikinya minta berapa dibayarnya, tapi kita juga harus, yang memiliki juga harus punya akhlak juga. Ayam harganya 50.000 mintanya gope. Nah, ini juga tidak berakhlak namanya. Kan? Udah bel kan? Oke. Iktafaina bihada insyaallah nastamiru fima ba'd wa akhiran aqulu lakum ila liqa fil munasabah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.